Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Aisyah dengan NIM 2017 0410410453 ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kualitas Hubungan sebagai Media Intervening. Latar belakang penelitian. Pada era globalisasi saat ini, semakin sulit mendapatkan loyalitas pelanggan yang diakibatkan oleh semakin ketatnya persaingan bisnis di pasar sasaran. Peranan fungsi pemasaran menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Saat ini, retail modern dalam bentuk minimarket berjaringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, pertumbuhan retail tahun 2018 naik berkisar 9% atau naik sebesar 2% dibanding dengan tahun 2017. Salah satu minimarket berjaringan di Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan adalah Alfamart. Alfamart memiliki slogan belanja puas, harga pas. Dengan adanya slogan tersebut, diharapkan konsumen memperoleh produk yang diinginkan dengan harga yang sesuai, serta mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Dengan adanya pelayanan yang memuaskan, maka Alfamart mengharapkan konsumen menjadi loyal kepada Alfamart. Nah, di bawah ini juga disajikan mengenai pertumbuhan atau perkembangan gerai Alfamart dari tahun 2008 hingga 2018. Rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah yang akan ada dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kualitas hubungan? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, apakah kualitas hubungan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Kemudian yang terakhir ada, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan? Dari 4 rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap kualitas hubungan. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan memperbanyak manfaat tentang pentingnya kualitas layanan, loyalitas pelanggan, dan juga kualitas hubungan. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana diharapkan penelitian ini itu memberikan gambaran tentang pentingnya kualitas layanan bagi suatu perusahaan dan juga dapat memberikan informasi bagi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen melalui kualitas hubungan untuk menjadikan pelanggan lebih loyal terhadap perusahaan. Landasan teori yang pertama yaitu mengenai kualitas layanan, di mana menurut Parasuraman, Berry, dan Zeinmal 1990 menyatakan bahwa kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian atau sikap menyeluruh yang berkenaan dengan superioritas suatu layanan. Kotler dan Keller 2016 juga menjelaskan bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengenai kualitas hubungan, di mana menurut Kumar, Sheher, dan Steenkamp dalam Farida Jaswar 2002 berkaitan dengan hal-hal yang mencakup masalah konflik, kepercayaan, komitmen, dan kesinambungan hubungan di masa mendatang. Yang selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016, loyalitas pelanggan adalah a deeply held commitment to patronize a preference, a product or service in the future despite situational influence and marketing effort having the potential to cause switching behavior, atau merupakan suatu komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau memberi repatronisasi produk atau layanan yang disukai di masa depan, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan peralihan perilaku. Pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian dari Dimyati dan Afandi 2018 serta Irfan 2018 diperoleh hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini ditarik hipotesis H1 yaitu kualitas layanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas hubungan. Kemudian, berdasarkan penelitian dari Dimyati dan Afandi 2018 serta Subagio dan Atlan 2017, diperoleh hasil bahwa kualitas hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini ditarik suatu hipotesis yaitu H2, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pengembangan hipotesis yang selanjutnya itu berdasarkan penelitian dari Dimyati dan Afandi 2018 serta Sutrisno dan kawan-kawan 2016 diperoleh hasil bahwa kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ditarik suatu hipotesis yaitu H3, kualitas hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang terakhir yaitu berdasarkan hasil penelitian Dimyati dan Afandi 2018 menghasilkan suatu hasil yaitu bahwa kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan. Maka ditarik suatu hipotesis yaitu H4, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan. Model penelitian. Di samping sudah digambarkan mengenai bagaimana model penelitian dalam penelitian ini, di mana terdapat 4 hipotesis yang menggambarkan pengaruh kualitas layanan terhadap kualitas hubungan, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh kualitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan, serta pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan sebagai media intervening. Untuk objeknya itu minimarket Alfamart, untuk subjeknya itu pelanggan minimarket Alfamart yang berdomisili di Yogyakarta. Untuk sampelnya itu pelanggan minimarket Alfamart yang berdomisili di Yogyakarta serta sudah melakukan pembelian minimal 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Selanjutnya untuk metodenya itu non-probably sampling, untuk tekniknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang berupa Google Formulir yang dibagikan kepada pelanggan Alfamart yang berdomisili di Yogyakarta, yang mana kuesioner ini berupa penilaian responden terhadap pernyataan yang terkait dengan variabel penelitian dalam objek penelitian. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama yaitu kualitas layanan, yaitu variabel X, di mana kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian atau sikap menyeluruh yang berkenaan dengan superioritas suatu layanan, yaitu menurut Parasuraman et al. 1990, dan dengan indikator yang pertama yaitu ketanggapan, kedua keandalan, ketiga empati, keempat jaminan, kelima bukti langsung. Selanjutnya yaitu ada kualitas hubungan, yaitu variabel Y, di mana kualitas hubungan dapat dilihat dari tingkat kesesuaian hubungan antara penyedia jasa dengan konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu menurut Henning, Trau, dan Kelly tahun 1997, dengan indikator kepercayaan, kepuasan, komitmen oleh Lovelock, Peterson, dan Walker dalam Huang 2012. Kemudian untuk definisi operasional variabel yang terakhir yaitu mengenai loyalitas pelanggan, di mana loyalitas pelanggan adalah perilaku behavior dibandingkan dengan sikap atau attitude. Seorang pelanggan yang loyal akan memperhatikan perilaku pembelian yang dapat diartikan sebagai pola pembelian yang teratur dalam waktu yang lama yang dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil keputusannya, Griffin 2005. Kemudian dengan indikator yaitu melakukan pembelian secara teratur, kemudian membeli di luar lini produk atau jasa, kemudian mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Yang selanjutnya yaitu mengenai uji kualitas instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas, di mana uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan ialah uji validitas confirmatory factor analysis untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi.
Menurut Ferdinand 2014 bahwa analisis faktor konfirmatori yaitu untuk mengkonfirmasi faktor-faktor yang dibentuk untuk mendefinisikan sebuah konsep atau konstruk penelitian kuesioner dikatakan valid jika nilai estimasinya lebih dari 5. Menurut Ghazali 2014. Sedangkan yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu menurut Ferdinand 2014, uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah suatu kuesioner penelitian secara konsisten menghasilkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Uji reliabilitas ini menggunakan konstruk reliability atau CR. Ya, penelitian ini dikatakan reliable jika nilai konstruk reliability-nya lebih dari 7 menurut Ghazali 2017. Uji hipotesis dan alat analisis. Pengujian hipotesis dan model dalam penelitian ini menggunakan struktural equation modeling atau SEM. Alat analisis yang digunakan yaitu SEM dengan program AMOS. Selanjutnya, menurut Hayre et al. 1998 dalam Ghazali 2014 mengatakan bahwa SEM memiliki 7 tahapan pendekatan dan analisis, yaitu yang pertama, pengembangan model berdasarkan teori, yang kedua, membangun diagram jalur atau pad diagram, yang ketiga, konversi diagram jalur ke dalam persamaan struktural, yang keempat, memilih matriks input dan estimasi model, yang kelima, evaluasi masalah identifikasi model, yang keenam, menilai kriteria goodness of fit, yang ketujuh, interpretasi dan modifikasi model. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal analisis kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas hubungan sebagai media intervening. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.